Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fauzi Agustria, NIM 20421027, Prodi PGMI kelas 2I, ingin mengerjakan UTS Filsafat Pendidikan, dosen mengaku Bapak Rusmanto MAG. Baiklah, tema yang saya ambil adalah konsep dasar filsafat pendidikan. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Kata filosofi, fisiologi berasal dari perkataan Yunani, filosof, suka, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi kata filosofi berarti cinta kepada kebijaksanaan. Pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat merupakan suatu cara memandang sebuah kebenaran yang bersumber dari panca indera. Mengerti sendiri namanya juga dan belajar menalar. Dan filsafat dikenal cabang filsafat diantaranya logika, epistemologi, etika, estetika, dan metafisika. Yang selanjutnya adalah cabang filsafat. Cabang filsafat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidak sesuatu pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas sifat, metode, dan kesasihan pengetahuan. Contohnya dalam filsafat ilmu, yaitu mempelajari tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang ketiga, etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang laku atau perbuatan manusia dalam hubungan dengan baik atau buruknya. Etika dapat membentuk ketika mengetahui dan memahami tingkah laku yang baik menurut teori-teori tertentu. Yang keempat, estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Objek dalam estetika adalah pengalaman akan keindahan. Dengan belajar estetika dapat membedakan antara estetika filsafat dengan estetika ilmiah. Definisi seni, nilai seni, teori penciptaan, dan dalam seni. Yang selanjutnya, aliran filsafat. Berikut 10 aliran filsafat yang memengaruhi pola pikir manusia. Yang pertama, rasionalisme. Yang kedua, empirisme. Yang ketiga, positivisme. Yang keempat, kritisisme. Yang kelima, idealisme. Yang keenam, naturalisme. Yang ketujuh, materialisme. Yang ke-8, intoisme. Yang ke-9, fenomenalisme. Yang ke-10, sekuralisme. Baiklah, yang selanjutnya pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat pelaksanaan pendidikan. Bahan yang mempelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan secara kritis, struktur, dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satunya adalah dikritis secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta pendidik dalam pembelajaran. Salah satu yang sering dibicarakan dewasa ini adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman.
Filsafat dan pendidikan sebenarnya adalah dua istilah yang mempunyai makna sendiri. Akan tetapi, ketika digabungkan akan menjadi sebuah tema yang baru dan khusus, filsafat pendidikan. Tidak dapat dipisahkan dari ilmu filsafat secara umum. Ada banyak definisi mengenai filsafat pendidikan. Tetapi akhirnya, semua mengatakan dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan. Upaya ini kemudian menghasilkan teori dan metode pendidikan untuk menentukan gerak semua aktivitas pendidikan. Dan selanjutnya adalah hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktis. Setiap teori pendidikan selalu didasari dengan sistem filsafat tertentu yang menjadikan landasan. Demikian pula semua praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh pemikiran filsafati yang menjadi ideologi pendorongnya. Selanjutnya, Imam Barnadib mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan keharusan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal, cita-cita yang baik. Sedangkan pendidikan mengualitasisikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Berpendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan bekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Yang selanjutnya, dasar pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia. Maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Sekian dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.